Famsud firashaka mustaqbilal qiblati wa nam ala yaminik kama yudja'ul mayyitu fi lahdi wa alam anna an-nawma mithlul maut wal yaqdatu mithlul ba'thi. Ketika kita hendak tidur, kita hamparkan alas kita, kasur kita, tempat tidur kita, yang sekiranya kita tidur di situ miring ke kanan, itu menghadap kiblat. Nah, misalnya kiblatnya sana, berarti kita hamparkan ke sana. Terus tidur miring ke kiblat. Ini sunnah yang paling bagus dalam tidur. Dan ketika itu sunnah, ketika hal itu disyariatkan Nabi, pasti ada rahasia, entah dari sisi medis, entah dari sisi ini itu sebagainya. Seperti halnya mayit ditidurkan dalam liang lahat, karena tidur adalah saudaranya meninggal, atau seperti kematian. Walaqdatu mithlul ba'thi, dan bangunnya orang dari tidur itu dimisalkan seperti orang dibangkitkan. Ya mungkin ketika kita soleh, insya Allah, ketika di kuburan kayak tidur, santai, tenang, nyaman. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala, kita bangun dengan santai. Kalau kita soleh, kalau kita nggak soleh, naudzubillah, ya tidurnya dipecuti mungkin, naudzubillah, dan terasa lama sekali. Tanamu ala taharatin wa takunu wasiyatuka maktubah tahta wisadatika wa tanamu ta'iban minal dhunubi mustaghfiran. Kemudian sebisanya ketika tidur kita dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, karena orang yang punya wudu, orang yang dalam keadaan suci, ada malaikat yang menyertai kita, yang melindungi kita. Dan kita disarankan meninggalkan wasiat atau catatan hutang atau hal-hal lain yang perlu dipenuhi itu di bawah kasur. Misalnya kita punya hutang atau punya wasiat, itu disunahkan di taruh bantal. Tapi kalau kita yang masih muda-muda ini mengiranya masih lama meninggalnya, jadi nggak nulis apa-apa. Biasanya gitu. Dan ini ya mungkin jarang dilakukan ya. Entah sungkan lama nulis atau pripun. Kemudian kita disuruh memastikan kita tidur dalam keadaan sudah taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena seharian itu kita sangat banyak sekali melakukan dosa, entah yang sadar atau tidak sadar. Wa tadzakkar annaka satuja'u fil lahdi kadzalika wahidan faridan laisa ma'aka illa amaluk. Dan ingat-ingat bahwa kita juga ini ketika mau tidur nih, ketika sudah menaruh badan, kita disuruh mengingat-ingat, membayangkan bahwa kita juga pasti akan diistirahatkan dalam liang lahat dengan keadaan sendiri, dengan keadaan sepi dan gelap, tanpa siapapun kecuali amalan kita. Fala yakun naumuka bil-laili wan-nahari akthar min 8 sa'atin fa yakfika in 'ashta mathalan 60 sana an tadhi'a minha 20 sana wa huwa thuluthu umrik. Kemudian Imam Ghazali menasihati kita, jangan sampai atau sebisanya dalam satu hari satu malam kita tidur lebih dari 8 jam, jangan sampai. Karena kalau hitungannya kita punya usia 60 tahun dan dalam sehari semalam 24 jam dikurangi 8 jam sama dengan berapa ya? 16 jam kali 60 tahun, berarti cuma 40 tahun. 20 tahunnya untuk tidur. Nah ini jangan sampai katanya seperti itu, karena 20 tahun ini sangat-sangat banyak sekali untuk dipakai ibadah dan kebaikan.
Jadi ketika kita lebih dari 8 jam atau 8 jam bahkan, itu sudah menghilangkan 20 tahun usia kita dengan tidak ngapa-ngapain. Kembali ke kemarin, kecuali kalau bangunnya kita merusak, bangunnya kita maksiat, tidur aja katanya. Misalnya ada preman atau ada ahli minum dan sebagainya, ya, mending tidur lebih bagus. Kalau bangun malakin orang misalnya atau ngajak orang minum dan sebagainya. وَلْيَأْخُذْكَ النَّوْمُ وَأَنْتَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى الطَّهَارَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عُرِجَ بِرُوحِهِ إِلَى الْعَرْشِ وَكُتِبَ مُصَلِّيًا إِلَى أَنْ يَسْتَيْقِظَ. Beliau menasihatkan, ketika engkau sudah menjalankan poin-poin, trik-trik atau etika-etika tidur tadi, khususnya dengan zikir kepada Allah, sudah tobat, sudah minta ampun kepada Allah, kemudian tidur dengan zikir kepada Allah dan di keadaan suci, maka ketika itu roh kita akan diangkat ke arsy dan dicatat sebagai orang yang sholat selama tidur itu, pahala orang sholat. Enak kalau misalnya nggak mau qiyamul lail, mengamalkan tadi, mengamalkan tidur. Jadi tidur dengan keadaan wudu, sudah tobat, istighfar, zikir sampai ketiduran. Nah, diangkat ruhnya, dicatat sholat sampai bangun. Nah, masalahnya kita memanfaatkan, wah ini dicatat sholatnya. Tidur yang lama lah. Sebetulnya ini bagus. Lebih dari 20 tahun. Repotnya orang diangkat tapi balik no. Bisa seperti itu, mengamalkan hal-hal tadi, maka teruskanlah, istiqomahkanlah selama hidup kalian semuanya, selama hidup kita semuanya. Kalau bagi kita itu sangat berat sekali, maka ingatlah atau umpamakan kita sabar dalam sakit kita, sabar dalam sakit, menunggu enak makan, sabar dalam minum obat, sabar dalam kesakitan sebagainya. Wa tafakkar fi qisari umrika wa in 'ishta mathalan mi'ata sanatin fa hiya qalilan min idza ila muqamati fi daril akhirah wa hiya abadul abad. Karena diumpamakan ke sakitnya orang mungkin 3 hari ketika demam, tipes mungkin 2 minggu, sama dengan usia kita yang mana 60, 70, 100, 120 itu sangat-sangat singkat sekali dibandingkan setelah kematian, setelah pembangkitan yang mana itu abadul abad, seterus-terusnya, abadi, selamanya, entah sampai kapan. Wala tutawil amaluka fayathkula 'alaika amaluk. Dan kalau bisa, jangan terlalu memanjang-manjangkan angan sehingga membuat kita berat beramal ibadah. Karena semakin banyak cita-cita kita, semakin panjang angan-angan kita, maka semakin berat juga usaha kita untuk mencapainya. Akhirnya kita capek dalam beramal, bahkan terlalaikan amal ibadahnya dengan kebanyakan amal. Dan dalam ilmu tasawuf termasuk mendidik kita untuk tidak terlalu panjang angan, khususnya dalam masalah dunia. Ya, kita dianjurkan untuk sungguh-sungguh bekerja. Yang katanya bekerjalah seakan-akan engkau hidup selamanya, beribadahlah seakan-akan engkau meninggal besok. Tapi sungguh-sungguh tadi hanya wasilah, perantara, yang mana kerjaan kita, hasil kita, harta kita itu untuk kemudahan akhirat, untuk maslahat
investasi kita di anak-anak, di bantu orang sebagainya. Karena kalau sudah panjang angannya dalam masalah dunia, maka kita sudah pasti berusaha banyak di situ dan terkurangi atau terlalaikan atau sudah capek untuk ibadah. Fa'innal maut la yahjumu fi waqtin maksus wa halin maksus, karena kematian tidak datang di waktu tertentu, tidak di waktu yang kita khususkan dan dalam keadaan yang kita khususkan.